Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iksan dengan NIM 19112669 dan kelompok saya akan mempresentasikan final project infrastruktur web dan internet. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Adim Rifki Al-Hisan. Yang kedua ada Reza Fahrizi Muhammad. Yang ketiga ada Rahmat Gandhi B. Mentemas. Dan yang terakhir ada Novanda Arif Praditya. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Mas Novanda Arif Praditya. Silakan. Untuk yang pertama adalah latar belakang yang kami ambil pada final project kali ini berdasarkan masalah yang dihadapi oleh rintis desa budaya yang ada di Bantul, yaitu Desa Gadadis Dayu. Pada era digital seperti sekarang ini dituntut untuk dinamis dan serba cepat dalam menyampaikan informasi. Desa Argodadi sendiri belum memiliki web untuk pendataan serta port kita secara online, mengingat sekarang akan merintis desa budaya yang ada di karena itu ini sangat diperlukan sebagai media promosi dan juga pengenalan budaya ke masyarakat luas, sehingga desa budaya tersebut dapat berkembang dengan cepat dengan adanya web yang kami buat. Yang kedua adalah masalah. Yang pertama, kurangnya informasi untuk mengenal desa budaya. Yang kedua, penginputan data masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, belum adanya media informasi secara digital. Yang terakhir, lambatnya pengenalan informasi tentang desa budaya. Yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi. Untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, kami membantu masyarakat dengan membuatkan sebuah informasi digital. Seperti yang dilihat di sini ada sebuah skenario kami dari informasi desa budaya, terus kami masukin ke input data, lalu jadi tampilan web, lalu dilihat oleh masyarakat luas. Lalu permasalahan di sini lambatnya informasi, kami kasih solusi dengan digitalisasi informasi yang harus dilakukan dengan salah satunya dengan membuat web. Yang kedua, input data secara manual. Solusinya penginputan secara otomatis dengan menggunakan komputer dan disimpan di database. Permasalahan yang ketiga, tampilan informasi kurang menarik. Kami kasih solusi lagi dengan tampilan dalam media cetak secara konvensional yang membosankan akan diganti dengan tampilan web yang menarik. Dan yang terakhir, kurangnya informasi desa budaya. Solusinya, web akan mencakup semua informasi mengenai desa budaya, yang mana itu akan membantu masyarakat untuk lebih jelas mendapatkan informasi tentang desa budaya tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya di dalam proyek ini membutuhkan sebuah kebutuhan fungsional dan non fungsional. Yang dimana fungsional itu terdiri dari bagaimana user atau masyarakat luas dapat melihat web ini dengan mata yang jelas. Kebutuhan fungsional yang pertama itu adalah website ini bersifat fleksibel yang dapat digunakan di mana saja dan untuk siapa saja. Kemudian tampilan web mudah dipahami. Kemudian isi dari web tersebut mudah dan berupa informasi tentang desa budaya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, website dapat dibuka di berbagai jenis platform seperti di media browser PC atau handphone. Kemudian kebutuhan non fungsional ada hardware dan software. Hardware yang kita butuhkan di sini adalah PC atau CPU.
Yang pertama, prosesornya minimum yaitu mempunyai 1 core CPU dan memiliki memori minimum 512 MB dan hard disk minimal 10 GB. Kemudian software yang kita gunakan di sini adalah sistem operasi, kita menggunakan Linux CentOS 7, kemudian sistem operasi Windows, dan aplikasi terinstall yaitu Apache Web Server. Kemudian di project ini modul atau paket yang ditawarkan yaitu kita menggunakan Cloud VPS Basic yang mempunyai spesifikasi prosesor 4 core CPU, memori 7820 MB, hard disk 18 GB, dan sistem operasi Linux CentOS 7. Dan selanjutnya infrastruktur web akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Gandhi. Oke, selanjutnya infrastruktur web. Web yang kami buat akan memuat informasi dan juga berita tentang desa budaya dan juga berisi foto dan video untuk menunjang berita dan informasi tersebut. Dalam infrastruktur web ini, kami bagi menjadi 3 infrastruktur menurut perangkatnya, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, infrastruktur hardware. Hardware atau perangkat keras dalam hal ini kami bagi menjadi 3 berdasarkan penggunanya, yaitu yang pertama admin web. Hardware yang digunakan untuk mengelola web ini sendiri, admin akan melakukan pengelolaan web baik itu penginputan data atau menghapus data. Spesifikasi yang diperlukan yaitu prosesor minimal Intel Core i5 atau Ryzen 5, kemudian RAM-nya minimal 8 GB, storage-nya minimal 512 GB, dan bandwidth-nya minimal 5 Mbps. Kemudian Cloud VPS. Cloud VPS ini digunakan sebagai server untuk pengelola web dengan cloud hardware. Spesifikasi yang diperlukan, yang pertama prosesor minimal Intel Xeon CPU 4 core. Kemudian RAM-nya minimal 7000 MB atau 8 GB. Kemudian storage-nya minimal 18 GB. Untuk user atau pengguna, dalam hal ini user atau pengguna harus memiliki hardware untuk mengakses web yang sudah dibuat. Spesifikasi yang diperlukan yaitu prosesor minimal dual core, RAM-nya minimal 2 GB, storage-nya minimal 16 GB, dan bandwidth-nya minimal lebih dari 1 Mbps. Untuk infrastruktur software, kami menggunakan untuk dan para konsumen atau user berbeda. Yang pertama, untuk admin web itu menggunakan Windows 10 Home. Untuk Cloud VPS-nya menggunakan Linux CentOS 7. Dan untuk usernya Windows, Android, atau iOS. Kemudian infrastruktur brainware. Brainware atau orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer dibagi menjadi 2, yaitu admin web yang bertugas mengelola web dan juga mengelola VPS, dan user atau pengguna atau masyarakat yang menggunakan web tersebut. Kesimpulan, keterbatasan informasi yang membuat suatu daerah menjadi tertinggal dan kurang produktif, apalagi desa budaya yang notabene harus mendapatkan informasi serta promosi yang lebih. Oleh karena itu, kami menawarkan untuk membuat web sebagai sarana informasi dan sebagai alat promosi yang cepat secara digital.
Dengan adanya web ini diharapkan Desa Budaya Argodadi lebih bisa berkembang secara pesat. Desa budaya ini memiliki potensi dan kekayaan budaya yang sangat besar yang sangat kurang terekspos. Dan web yang kami buat akan mempercepat informasi dan update berita secara cepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Reza. Ya, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari VPS yang kami buat. Di sini ada spesifikasi dari VPS yang kami buat. Di sini seperti tadi yang Mas Gandhi jelaskan, di sini CPU yang kami gunakan adalah Intel Xeon dengan 4 core. Kemudian penyimpanannya di sini 18 GB. Buat OS-nya sendiri di sini kami menggunakan CentOS 7. Dan kemudian ini adalah tampilan buat admin. Ini saya akan mencoba untuk login. Di sini saya telah masuk ke tampilan website dalam sebagai admin. Di sini ada activity login, ada admin. Jadi di sini ya sudah login beberapa kali. Kemudian untuk hasil dari VPS kami sendiri sebagai berikut. Di sini ada penjelasan Desa Budaya. Di sini ada sejarahnya. Dan di sini galeri terdapat foto-foto dari Desa Budaya Argodadi tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Iksan. Jadi segitu saja yang bisa kami presentasikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.